Akhirnya, setelah perdebatan begitulah, mereka bertiga langsung melakukan simulasi enak-enak. Woi, Long Jihan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Seng Yuan. Ayo kita lanjutkan pertempuran ini. Kamu bisa meminta sesuatu padaku. Aku mungkin tidak bisa memenuhinya, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menepatinya. Benarkah, Seng Yuan? Ja, kalau begitu bisakah kamu meluangkan sedikit waktu lebih banyak denganku? Kata wanita cantik itu yang pengen lebih lama bersama Seng Yuan. Oh, kupikir kau akan meminta sesuatu yang bersifat materi. Kau sudah banyak membelikanku sesuatu. Kali ini ditambah waktu terakhir kau sudah 2 sampai 300 ribu yuan. Itu sudah cukup untukku. Begitu ya. Kalau begitu aku tidak janji. Tapi aku berpikir 2 kali. Permintaan materi sebenarnya lebih mudah dipenuhi jika setiap wanita meminta hal itu. Manajemen waktu aku mustahil, kecuali seperti hari ini, 2 dalam 1 waktu. Maka efisiensi akan meningkat pesat, batin Seng Yuan di dalam hatinya. Dan rupanya di sini ketiga orang ini bergantian celup mencelup seperti teh. Yang satu mencium, yang satu nyelupin teh ke dalam cangkirnya. Tapi dia sudah memaksa dirinya menjauh itu hari ini. Batin Seng Yuan yang merasa kenikmatan bertambah setelah 3 ronde. Baiklah, tapi itu tidak akan terlalu sering karena kamu tahu sendiri. Dan setelah 30 menit kemudian, asalkan sedikit lebih banyak itu sudah cukup untukku, Seng Yuan. Baiklah, aku akan mencobanya. Dan rupanya di sini Long Jihan mencium pipi sang MC kita. Aduh, gimana ini ya? Sesuatu yang hampir tidak berarti apa-apa bagiku akhirnya mengarahkan gadis-gadis ini. Mereka terlalu pengen dekat-dekat dan bermesraan denganku. Hui Hui dan pelatih Lui berbeda. Ambang batas mereka sangat tinggi untuk memuaskan dan menggerakkan mereka. Aku harus melakukan lebih banyak dan memberikan lebih perhatianku kepada mereka. Dan nampaknya di sini Kuali juga membatin dalam hatinya. Dia memberikan dirinya kepada Seng Yuan seperti ini pada pertemuan pertama, dan setelah bersama dengannya, dia bahkan pergi dengan Long Jihan. Hari yang sangat sulit dipercaya batin cosplayer itu. Ada apa? Merasa tidak enak badan, ha? Oh, tidak. Tidak apa-apa kok, Seng Yuan. Rupanya di sini si Kuali juga pengen waktu lebih bersama Seng Yuan. Lalu apa kamu marah padaku? Tidak, tidak. Hei, hentikan dong. Aku malu nih. Oh, begitukah? Apakah kamu mau nambah lagi? Siapa yang menyuruh kamu untuk tidak mengatakan yang sebenarnya barusan? Aku bertanya apa kamu marah dan kamu bilang tidak? Wow, itu sungguh membagongkan. Sekalipun aku marah, apa yang bisa aku lakukan? Jika kamu marah, aku akan mentraktirmu makan besar. Bangunlah, ayo kita makan untuk supaya kamu berkurang marahnya. Aku tidak bisa berjalan seenak apapun makanannya. Aku tidak akan bisa memakannya. Kalau begitu, aku akan meminta manajer tamu untuk mengirimkannya ke kamar. Kita akan makan di kamar saja. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus menggendongku untuk ke sana, kata Kuali. Baiklah, aku akan menggendongmu ke sana, katanya di sini, yang nampaknya dia sangat pengen bermesraan dengan Seng Yuan. Setelah 30 menit kemudian, di sini nampaknya mereka sudah
beres dari kamar mandi setelah enak-enak cukup lama. Jinghan, apa kau canggung? Tidak, aku tidak canggung kok. Aku juga sangat canggung, tapi karena Seng Yuan ingin Kuali tinggal, aku tidak bisa merusaknya, batin wanita itu. Jinghan, tidak canggung kok. Aku juga tidak canggung. Apa yang membuatmu canggung sih? Kalau boleh aku membungkus dan membawa kembali saja ke sekolah untuk dimakan, kata wanita ini. Aduh, itu juga berhasil. Dan rupanya mereka suasana canggung berada di sini waktu makan. Sebaiknya mereka segera terbiasa dengan ritme ini. Mungkin akan menjadi hal yang normal di masa depan. Suasana canggung setelah enak-enak ini juga masih terasa asing buatku. Seng Yuan, bukankah kau sudah memasang kamar untukku? Aku akan membawa makananku kembali ke kamarku dan makan sendiri, oke? Apa itu perlu? Bukankah kalian berdua sudah menjadi saudara yang baik? Makan bersama dan lebih banyak berbicara. Tapi ini sangat canggung. Canggung? Ini tidak terasa seperti gaya Seng Yuan yang membiarkanku pergi begitu saja, batinnya. Dan nadanya sangat dingin, dan dia bahkan tidak bilang aku mengirimku kembali ke sekolah. Apa dia marah? Dan langsung Seng Yuan mengelus kepala dari Kuali. Kau belum sepenuhnya pulih. Kembali ke sekolah sekarang akan sulit untuk berjalan. Bahkan jika kembali, kau lebih baik menunggu sampai besok saja. Lagi pula, apa kau tidak ingin tinggal bersamaku dengan dikit lama? Kalau begitu, kamu maksa, ya sudahlah. Dan rupanya di sini Jinghan teringat pertama kali enak-enak dengan Seng Yuan. Seng Yuan tidak pernah berbicara padaku seperti ini, apalagi dengan nada selembut itu. Dia bahkan dengan lembut membelai rambutnya. Itu membuat hatiku terasa perih. Kecemburuan melanda Long Jinghan di sini, dan nampaknya juga dia dielus-elus berdua, dan jadilah sana yang romantis. Tiba-tiba aku merasa bahkan seperti ini pun cukup bahagia. Apakah ini? Kebahagiaan di sini pun terasa sederhana. Andai saja Seng Yuan bisa terus mengelus kepalaku seperti ini, aku sangat bahagia. Assalamualaikum, Pak Sen. Ini pakaian yang Anda pesan. Oh, sudah datang ya. Terima kasih, maaf merepotkan. Sama-sama. Hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan bantuanku. Tiba-tiba ada pakaian datang antar manajer hotel. Dua wanita cantik memakai satu tinggi dan anggun, satu berkulit cerah dan sosok menggoda. Keduanya cantik tingkat atas. Baru pertama kali aku melihatnya, batin sang manajer ini. Hari ini selain wanita cantik yang tinggal di suite jangka panjang Pak Sen, dia bahkan membawa dua wanita cantik lagi dan memesan suite di sebelah. Apa? Dia tidak takut semuanya akan meledak? Batin sang manajer yang mengetahui akal bulus Seng Yuan di sini. Dan 3 dalam 1 malam, apa tubuhnya kuat menahannya? Terlalu kuat. Orang kaya benar-benar tahu cara untuk menikmati hidup. Batin sang manajer yang pergi dari tempat Seng Yuan mengomel dalam hatinya. Sembari memakai baju, Seng Yuan bertanya kepada Jinghan, di mana Kuali saat ini? Oh, dia sedang pergi mandi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi untuk mengurus sesuatu dan kembali lagi nanti. Sampaikan pada Kuali untukku. Baiklah, aku akan membawa 1 set pakaian untukmu. Oke, kalau begitu. Dia pun langsung mengangguk. Baiklah Seng Yuan. Tiba-tiba Kuali keluar saat mandi. Di mana Seng Yuan? Dia untuk mengurus bisnis sebentar. Mengurus? Apa kapan dia akan kembali? Entahlah, aku juga tidak tahu. Dia tidak berkata seperti itu. Dia membawa pakaian bersamanya, jadi dia pasti akan menangani hal itu semacam ini. Batin wanita ini. Kenapa kamu tidak bertanya? Itu bukan sesuatu yang harusnya kutanyakan. Kakak, bisakah kita sedikit punya
ketegasan. Setidaknya kita adalah wanita. Kenapa kita tidak bisa bertanya kemana dia pergi dan ngapain aja? Sambil memegang hair dryer di sini, aku pikir kamu perlu menurunkan ekspektasimu itu. Kita tidak seberarti untuk di hati Seng Yuan. Kita ini hanya semata wayang alias permaisuri penghibur saja. Apa? Tidak, kakak, apakah kamu tidak ingin tempat yang lebih penting di hati Seng Yuan? Dan rupanya chapter 69 berakhir di sini. Jangan lupa untuk like dan share supaya admin tambah bahagia. See you.